Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Bab 71. Jadi kalau kita tidak akan membelinya, kita tidak bisa mencobanya. Benarkah? Harvey tersenyum. Itu memang pertama kali dia bertemu dengan karyawan seperti itu. Jika mereka tidak mencoba produk seperti pakaian dan sepatu, bagaimana mereka bisa membelinya? Mandy tampak agak tidak nyaman di samping mereka. Jelas bahwa karyawan itu memandang rendah mereka. Tapi fakta bahwa perusahaannya telah runtuh baru-baru ini. Akhirnya, perusahaannya bisa kembali ke jalurnya dengan banyak kesulitan dengan $800.000 yang diperoleh Harvey. Dia jelas tidak mampu menghabiskan sekitar $16.000 untuk sepasang sepatu. Harvey, ayo pergi. Kita bisa pergi dan melihat-lihat tempat lain, kata Mandy canggung. Melihat sikap Mandy, Harvey sedikit mengangguk. Lagi pula, ada banyak merek bagus di pusat perbelanjaan itu. Karena karyawan di toko itu tidak berperilaku baik, mereka bisa pergi ke toko lain. Selama mereka punya uang, mereka tidak perlu khawatir untuk tidak bisa membeli sepasang sepatu. Tapi sebelum mereka bertiga meninggalkan toko itu, mereka mendengar suara wanita dari belakang mereka. Wanita itu berkata, "Hale, ambilkan sepasang sepatu itu untukku. Aku ingin mencobanya." Wanita itu tampak seperti berusia akhir 20-an. Dia tampak cukup seksi dan menggoda. Pada saat itu, dia menunjuk pada sepasang sepatu yang baru saja dilihat oleh Mandy dan yang lainnya. Selain itu, ada seorang pria botak dan gemuk di sampingnya yang tampak seperti berusia 50-an. Dia mengenakan kalung emas besar pada saat itu. Itu cukup menyilaukan. Pada saat itu, pria botak hitam menatap wanita seksi ini dengan linglung. Dia sama sekali tidak menyadari fakta bahwa dia mungkin harus menghabiskan sejumlah besar uang nanti. Dari tampilannya, dia tampak seperti orang buangan yang akan menghabiskan uang untuk wanita. Melihat itu, pegawai itu berkata dengan sopan, "Nona cantik, mohon tunggu sebentar. Silakan duduk di sini. Apakah Anda membutuhkan saya untuk menuangkan segelas air untuk Anda?" Perilaku dan sikap karyawan itu memang jauh berbeda dari yang tadi. Ini sangat mengejutkan sehingga membuat seseorang menghela nafas. Harvey menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu selama 3 tahun ini. Dia tidak peduli dengan hal-hal itu sekarang karena itu bukan pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu dipandang rendah oleh orang lain. Harvey tidak memiliki kebiasaan membuat masalah. Tetapi mereka belum pergi. Karyawan itu telah menurunkan sepasang sepatu itu dan menyerahkannya kepada wanita yang menggoda tadi. Dia bahkan berkata dengan nada menyanjung, "Nona muda, sepasang sepatu ini dimaksudkan dan disiapkan untukmu. Tak seperti orang lain, mereka tidak punya uang, tapi mereka ingin bertingkah seperti orang kaya di sini. Mereka hanya ingin mencobanya dan mengambil beberapa foto. Setelah itu, mereka ke Amazon untuk membeli merek palsu sehingga mereka dapat bertindak seolah-olah mereka kaya. Bukankah begitu? Mereka miskin, tapi mereka ingin bersikap angkuh dan arogan di sini. Bagaimana mungkin orang-orang seperti mereka berani datang ke sini, mengklaim bahwa mereka ingin mencoba sepasang sepatu itu? Benar-benar lucu." Karyawan itu tidak berniat menyembunyikan pendapatnya karena suaranya sangat keras. Pada saat itu, cukup banyak pelanggan yang melihat ke arah mereka, mulai berbisik di antara mereka sendiri tentang Harvey dan yang lainnya. Awalnya, Harvey tidak mau ambil pusing dengan mereka, tetapi ketika dia menyadari bahwa ekspresi wajah Manly memburuk, dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia berbalik dan berkata dengan dingin, "Kamu hanya seorang karyawan di sini. Mengapa kamu hanya membantu menjual beberapa pakaian dan sepatu di sini? Bagaimana kamu bisa bertindak seolah-olah kamu jauh lebih unggul daripada yang lain? Apakah kamu pikir kamu pemilik toko ini? Apa kamu berpura-pura?" "Apa, aku berpura-pura?" Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Harvey akan membalasnya. Dia dipenuhi dengan penghinaan. "Betapa menjijikkannya kamu, jika kamu tidak mampu membeli produk di sini. Jangan datang ke pusat perbelanjaan mall kamu memakai pakaian murahan. Juga menggunakan telepon yang sangat usang. Betapa beraninya membuat pertunjukan di sini. Kamu ingin mencoba pakaian dan sepatu. Tapi pada akhirnya, kamu tidak bisa membelinya. Kamu akan pergi begitu saja. Kamu hanya akan membuang-buang waktu kami. Aku benci orang miskin sepertimu. Kamu yang rendahan. Tetapi kamu masih ingin menunjukkan dan bertindak sombong di sini." Benar, apa yang dikatakan gadis ini benar. Pada saat itu, wanita penggoda itu melirik Mandy. Ketika dia melihat betapa menawan dan cantiknya Mandy, dia dipenuhi dengan rasa iri. Tak lama kemudian dia berkata dengan nada mengejek, "Tidak mudah bagi karyawan di sini. Mereka datang bekerja di sini karena ingin melayani tamu bergengsi. Tapi bagaimana dengan kamu? Kamu datang ke sini, tetapi kamu tidak akan membeli apapun di sini. Mengapa kamu menyia-nyiakan waktu mereka? Kamu harus pergi dan melihatnya di warung-warung pinggir jalan. Tempat itu sangat cocok untukmu. Harvey, ayo pergi." Dalam sekejap, jumlah orang di sekitar mereka bertambah melihat itu. Mandy tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan suara rendah. Bahkan dia tahu bahwa Harvey baru saja mendapat pekerjaan. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak uang? Dia hanya ingin bercanda dengannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekacauan seperti ini akan terjadi. Harvey tersenyum tipis dan berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya ingin membeli sesuatu untuk istri saya. Saya memang punya uang." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan kartu debitnya dan melemparkannya ke pelayan. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Bukan hanya aku menginginkan sepasang sepatu ini. Tetapi aku ingin sepasang sepatu dalam setiap model yang Anda miliki di toko ini." Karyawan itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Yah, kamu memang cukup sombong dan sombong, bukan? Model sepatu yang kami miliki di toko ini tidak banyak. Kami hanya memiliki sekitar 40, termasuk sepasang sepatu itu. Jika kamu menginginkan sepasang sepatu untuk setiap model yang kami miliki di sini, harganya hanya sedikit di atas $150.000. Saya akan bersikap baik kepada kamu di sini. Biarkan saya menjumlahkannya untukmu. Tapi saya ingin terus terang denganmu. Jika kamu tidak punya uang di rekening bankmu, saya akan memanggil penjaga keamanan." Karyawan itu adalah gadis yang materialistis dan sombong, tetapi dia tidak cukup jeli dan sensitif. Bagaimana dia bisa mengenali benda kelas atas seperti kartu Black Amex? Pada saat itu, dia pergi ke kasir untuk menggesek kartu. Setelah beberapa saat mesin berdering, "Apakah aku baru saja menggesek kartu itu dengan benar?" Semua orang tercengang. Biasanya, setelah kartu digesek di mesin, mesin akan menunjukkan saldo di akun itu.
Tapi hanya beberapa karyawan yang bisa melihat itu. Pada saat itu, para karyawan melihat deretan angka 0 yang tertera di saldo kartu Harvey. Mereka tercengang. 1, 10, ratusan, ribuan, 10.000, ratusan ribu, juta, miliar. Tidak, itu tidak benar. Ada terlalu banyak nol. Sepertinya aku bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan otakku dengan benar. Aku tidak bisa menghitungnya dengan benar. Bab 72. Kaki karyawan itu tiba-tiba menjadi gemetar. Mereka semua berjongkok di lantai, terutama karyawan yang baru saja bertindak cukup arogan. Pada saat ini, dia bahkan gemetar untuk beberapa saat dan berkata, "Maaf, Pak. Saya sangat menyesal." Pada saat itu, bahkan pemilik toko bergegas keluar dengan cepat. Dia bahkan tampak hormat kepada Harvey, menganggukkan kepalanya dan membungkuk pada Harvey. Ini adalah tamu yang penting dan kuat. Belum lagi apakah tamu seperti itu membeli barang di sana. Bahkan jika dia tidak membeli apapun di sana, para karyawan tidak berani berbicara omong kosong. "Kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Semua komisi akan diberikan kepada wanita cantik ini," Harvey berkata dan menunjuk karyawan lain yang bertindak cukup sopan barusan. "Ya, tentu." Karyawan itu mengangguk tanpa henti. Adapun karyawan yang mengejek Harvey barusan, wajahnya menjadi pucat. Ini adalah kesepakatan senilai $150.000, dan komisinya sekitar beberapa ribu dolar. Sekarang, dia telah kehilangan beberapa ribu dolar ini. Selain itu, dia bahkan telah menyinggung tamu yang menjanjikan dan penting yang mungkin akan berbelanja dengan mereka di masa depan. Pada saat itu, dia hampir berlutut di depan Harvey. Wanita penggoda itu menikmati pemandangan tadi. Dia kemudian melangkah maju tiba-tiba dan berteriak, "Ada apa dengan tokomu? Akulah yang memperhatikan sepasang sepatu itu terlebih dahulu. Mengapa kamu menjualnya kepadanya?" Awalnya, dia iri dengan kecantikan Mandy. Sekarang dia melihat bahwa orang miskin di sampingnya mampu membeli sepatu dengan harga sekitar $150.000. Dia dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Harvey menatap wanita itu tanpa bisa dijelaskan. Dia tidak ingin mempermasalahkannya. Dia kemudian berkata kepada pemilik toko, "Kirim saja barang-barang itu ke Zimmer Advertising nanti." "Baik tuan," pemilik toko berkata dengan hormat. "Bangsat, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tidak mendengarku? Akulah yang melihat sepasang sepatu itu terlebih dahulu. Apa hakmu untuk membelinya?" Wanita yang menggoda itu memelototi Harvey karena dia tidak dapat menerima kenyataan. Dia menjadi gelisah dan marah sekarang. "Aku bisa melakukannya karena aku kaya." Harvey melambaikan kartu debit di tangannya dengan ekspresi wajah serius. "Kamu," wanita penggoda itu langsung bergegas ke depan. Sebuah tamparan diayunkan kemudian. Plak. Tapi dengan tamparan itu, Harvey tidak terluka namun, wanita penggoda itu menutupi pipi kanannya dan terhuyung ke belakang. Pria tua botak dan gemuk itu dipenuhi dengan keringat dingin. Untungnya, dia bereaksi pada saat terakhir, dan dia menamparkan wanita bodoh itu. Jika tidak, mereka akan hancur hari itu. Wanita penggoda itu tidak mengenali kartu Black Amex, tapi dia tahu apa itu. Dia tahu betul apa arti kartu Black Amex itu saat Harvey melambaikan tangannya. Harvey adalah orang yang berpengaruh dan bergengsi. Jika dia menyinggung Harvey, dia bisa bangkrut kapan saja. "Kamu, beraninya kau menamparku karena orang luar?" Wanita penggoda itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. "Menyebalkan. Bagaimana kamu bisa bertindak seperti ini di sini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sangat superior karena aku selalu memujamu? Bagaimana kamu bisa bertindak sombong dan sombong di sini?" Pria botak ini menendangnya, dan dia segera jatuh ke lantai. Setelah itu, dia berbalik, mencoba untuk berbalik ke Harvey. "Ini Pak, saya tidak cukup ketat dengan orangku. Jika ada sesuatu yang membuat Anda tersinggung, tolong maafkan kami." Saat dia berkata, dia tidak memiliki kekuatan atau dominasi yang dia tunjukkan saat dia menamparkan wanita itu barusan. Dia membungkuk rendah pada Harvey. Harvey tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Melihat itu, pria botak itu merasa sangat ketakutan. Beberapa saat, dia segera menggertakkan giginya dan berlutut di depan Harvey secara langsung. Dia kemudian berkata, "Tuan, ini benar-benar kesalahan kami sekarang. Kami benar-benar minta maaf kepada Anda. Dan kamu, ke sini dan minta maaf padanya." Meskipun wanita penggoda itu cukup arogan, dia tidak bodoh. Pada saat ini, ia mungkin menyadari bahwa mereka telah menyinggung orang yang seharusnya tidak mereka singgung. Dia tampak sangat kesakitan, tetapi dia masih merangkak ke sana langsung dengan kesulitan. Dia kemudian berlutut dan berkata, "Maaf, kami memang salah. Tuan, jika tidak ada yang lain, bolehkah kita pergi sekarang?" Melihat Harvey tidak punya niat untuk mengatakan apa-apa, pria botak itu bertanya dengan sangat hormat. Harvey lalu mengangguk pelan dan santai. Oleh karena itu, pria botak itu menyeret wanita yang menggoda itu dan bergegas pergi dengan cepat. Para karyawan dan tamu lain di toko itu cukup tercengang ketika mereka melihat pemandangan itu. Apa yang baru saja terjadi? Siapa sebenarnya pemuda itu? Meskipun dia memakai pakaian murahan dan menggunakan telepon usang, dia mampu menakuti pria parubaya seperti itu? Selain itu pria itu pasti kaya pada pandangan pertama. Berdiri di samping mereka, Cecilia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Harvey adalah menantu yang numpang. Dia adalah lelucon Niamhi. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak uang? Selain itu, apa yang sebenarnya terjadi? Pria parubaya itu jelas takut padanya. Meskipun insiden itu terjadi tepat di hadapannya, dia masih merasa itu tidak realistis. "Tuan, saya ingin meminta maaf kepada Anda atas perilaku saya sekarang. Ini adalah kesalahanku. Saya jamin hal seperti itu tidak akan terjadi di toko ini di masa depan." Karyawan barusan akhirnya bangkit kembali. Dia segera bergegas menuju dan membungkuk ke Harvey dan berkata kepadanya. Harvey menatapnya dengan dingin tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika karyawan itu tidak mengutuk Mandy dengan keras barusan, dia juga tidak mau peduli tentang itu. Bab 73. Setelah memberi mereka alamat perusahaan periklanan dan ukuran sepatu Mandy, Harvey dan yang lainnya langsung pergi. Karyawan tidak berani mengangkat kepala, dan pelanggan lain di sana kagum. Mereka tidak tahu orang macam apa Harvey itu. Bagaimana dia bisa menjaga profil rendah seperti itu, tapi dia juga cukup menakutkan. Ketika mereka sampai di luar, Mandy berkata dengan lembut, "Harvey, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kamu memiliki begitu banyak uang? Lagi pula, ada apa dengan orang itu barusan? Mengapa dia menjadi begitu takut setelah dia melihat kartu kreditmu?" Cecilia juga menatap Harvey, sambil menilainya. Jika dia tidak mengetahuinya dia mungkin tidak akan bisa tidur malam ini. Harvey mengangkat bahu dan berkata, "Kartu kreditnya bukan milikku. Itu milik teman sekelasku itu. Aku baru saja menggunakannya. Dan aku menganggapnya sebagai pembayaran di muka dari gaji saya. Kamu tidak perlu khawatir. Gaji saya cukup tinggi." Mengenai mengapa mereka menjadi sangat ketakutan ketika melihat kartu itu mungkin teman sekelasku bukan orang biasa.
Begitu, Mandy mengangguk. Teman sekelasnya bisa meminjamkan Harvey $800.000 begitu saja. Selain itu, dia meminta Harvey untuk menangani tugas besar membeli Porsche. Kartu kreditnya bisa digunakan begitu saja meskipun biayanya mahal, sekitar $150.000. Tentu saja, teman sekelasnya itu bukan orang biasa. Berdiri di samping mereka, Cecilia menghela nafas pelan setelah mendengar itu. Dia berpikir bahwa Harvey telah bangkit dan akhirnya mendapatkan momennya. Tapi segera, dia dipenuhi dengan pikiran lain. Dia kemudian berkata, Harvey, apa pekerjaan teman sekelasmu? Investasi. Kenapa? Ada masalah? Harvey tampak bingung. Apa yang ingin dilakukan wanita gila ini sekarang karena dia selalu bertindak kurang ajar? Aku melihat bahwa teman sekelasmu tampaknya cukup kaya, dan dia juga menikmati status istimewa. Aku ingin tahu apakah dia lajang. Jika ya, bisakah kamu memperkenalkannya kepadaku? Cecilia tidak malu, dan dia berkata secara terbuka. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk menikah dengan keluarga kaya. Dia memikirkan CEO York Enterprise sebelumnya. Sekarang ketika dia melihat bahwa teman sekelas Harvey cukup kaya, dia cukup terpesona oleh itu. Harvey tampak tak berdaya. Dia menggosok pelipisnya sedikit dan berkata, jika saya tidak salah, kamu baru saja menyebutkan bahwa kamu ingin pergi ke York Enterprise untuk membantu CEO membersihkan mejanya. Mengapa kamu berubah pikiran sekarang? Cecilia berkata dengan angkuh. Apa yang kamu ketahui tentang ini karena kamu hanya seorang pria yang bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang hal semacam ini? Ini disebut berinvestasi di tempat dan orang yang berbeda. Kita tidak boleh menaruh semua telur kita dalam satu keranjang. Jika mata saya hanya tertuju pada seorang pria tampan, aku ditakdirkan untuk menjadi pacar cadangan bagi pria itu. Jika mata saya hanya tertuju pada separuh pria tampan, maka para pria itu akan menjadi cadangan saya, pacar penggantinya. Harvey melihat ke langit karena dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia katakan. Cecilia memang semacam orang yang berbakat di bidang bisnis. Jika bukan karena fakta bahwa identitasnya akan terungkap, dia akan mempekerjakannya untuk bekerja di perusahaannya. Ngomong-ngomong, ada restoran Northland yang baru didirikan di lantai atas pusat perbelanjaan ini. Kudengar mereka menyajikan makanan yang cocok untuk bangsawan, dan para kaki di sana adalah keturunan dari mantan koki kerajaan. Mengapa kita tidak pergi ke sana dan melihat? Cecilia memang wanita yang cukup cakap, katanya saat itu. Northland bukan hanya sebuah restoran yang cukup populer di kalangan selebriti internet, tapi juga cukup terkenal. Baru-baru ini, banyak orang di Nihimhi merasa cukup bangga jika mereka bisa menikmati makanan di Northland. Mereka perlu membuat reservasi setidaknya setengah bulan sebelumnya. Selain itu, tidak sembarang orang bisa pergi ke sana dan menikmati makanan mereka. Membutuhkan beberapa orang yang memiliki status dan pengaruh tertentu jika mereka ingin diterima di situ. Meskipun Mandy tertarik, dia berkata setelah mempertimbangkannya sebentar, kami tidak membuat reservasi. Saya yakin kita tidak bisa masuk ke restoran itu, jangan khawatir. Salah satu mantan teman sekelas kita adalah manajer Northland. Tentu saja, cukup mudah baginya untuk memberi kita ruangan pribadi. Saat Cecilia mengatakan itu, dia melirik Harvey dengan puas. Harvey bingung. Kita akan pergi makan. Mengapa kamu menatapku? Mereka dipimpin oleh Cecilia, dan mereka naik lift eksklusif ke lantai atas shopping center. Tempat itu dilengkapi dengan megah. Itu tentu saja cukup mewah. Pelanggan biasa bahkan mungkin tidak berani mendekati tempat seperti itu. Ada dua wanita cantik di meja resepsionis, dan mereka berdandan dengan apik. Melihat ada orang-orang yang mendekati restoran, mereka berkata dengan hormat, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, Northland memiliki aturan untuk membuat reservasi sebelumnya. Jika Anda tidak membuat reservasi dengan kami, Anda tidak boleh makan di sini. Cecilia tersenyum dan berkata, tolong hubungi Tuan Johnson. Katakan saja padanya bahwa ada mantan teman sekelas yang mencarinya. Setelah beberapa saat, seorang pria berjas keluar dari bagian utara. Dia kemudian berteriak pada resepsionis. Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah jam sibuk karena sekarang jam makan? Sudah berapa kali aku memberitahumu tentang ini? Jika mereka tidak membuat reservasi kamu tidak perlu melayani mereka bagaimana mungkin kamu masih? Sebelum dia selesai memarahi mereka, Cecilia tersenyum dan berkata, Wyatt, lihat saja siapa yang saya bawa untuk makan di sini. Wyatt memandang mereka tanpa sadar. Dengan cepat matanya menjadi cerah. Dia kemudian berkata, ternyata dua wanita cantik dari sekolah. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya kalau kamu akan datang ke sini untuk makan? Cecilia tersenyum dan berkata, kami baru saja lewat di sini, dan saya ingat bahwa kamu bekerja sebagai supervisor di sini. Jadi kami datang untuk makan. Aku bahkan membawa kekasih impianmu. Tidakkah kamu ingin mengatur ruangan pribadi untuk kita? Setelah dia mengatakan itu, ekspresi wajah Harvey memburuk. Siapa kekasih impian dari orang yang tampak lemah ini? Jika bukan Cecilia, itu istriku. Bab 74. Mandy, kita belum pernah bertemu satu sama lain sejak kita lulus. Wyatt menatap Mandy dengan intens. Jika itu orang lain, tentu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena itu kamu, aku pasti akan memikirkan cara. Tunggu sebentar di sini. Ngomong-ngomong, ini. Wyatt melirik Harvey dengan bingung. Pria ini memakai pakaian murahan. Dia terlihat betapa miskin dan menyedihkan. Kenapa dia ada di sini bersama mereka? Apakah dia semacam pelayan di rumahnya? Cecilia tertawa pelan dan berkata dengan suara rendah. Sepertinya Tuan Jones telah tinggal di luar negeri begitu lama. Kamu tidak mengetahui berita tentang mantan teman sekelas kita. Ini adalah suami numpang Mandy. Dia sudah menikah dengan Mandy selama 3 tahun sekarang. Tapi dia tidak bisa menyentuhnya, bahkan ujung jarinya. Begitukah? Ternyata kamu adalah menantu Zimmer yang numpang. Kamu adalah orang yang legendaris sia-sia. Saya penuh mendengar tentangmu. Wyatt tertawa terbahak-bahak. Tapi kami tidak menyambut orang-orang seperti kamu di sini. Silakan pergi. Ini bukan tempat di mana kamu bisa datang. Harvey melirik Wyatt dan berkata dengan dingin. Kamu hanya seorang manajer di sebuah restoran. Sederhananya. Tapi jika tidak, kamu hanya seorang pelayan. Jika kamu tidak bisa menyediakan ruang pribadi untuk kami, jujurlah pada kami. Mengapa kamu mencari alasan seperti itu? Harvey dipenuhi dengan penghinaan. Northland Restoran sebagian saham dimiliki oleh York Enterprise. Harvey telah membaca dokumen yang terkait dengan restoran ini beberapa hari yang lalu. Restoran memiliki aturan di mana pelanggan harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Selain itu, aturan di sana sangat ketat. Wyatt hanyalah seorang manajer belaka. Bahkan jika pemilik toko datang, dia mungkin tidak akan berani mengatakan bahwa mereka bisa segera mendapatkan kamar pribadi. Kamu, tunggu dan lihat saja. Aku akan pergi dan mengatur ruangan pribadi sekarang. Mendengar menantu yang numpang bertindak berani dan mengejeknya, dia sangat marah. Dia pasti akan mendapatkan ruangan pribadi hari itu tidak peduli apa. Setelah Wyatt pergi ke restoran, Cecilia memelototi Harvey dengan tegas dan berkata, Harvey, tahukah kamu betapa sulitnya memesan ruangan pribadi di sini?
Jika kamu memesannya setengah bulan sebelumnya, kamu mungkin bahkan tidak mendapatkan ruangan pribadi. Saya sangat baik untuk membawamu ke sini membiarkanmu melihat tempat ini. Beraninya kamu menyinggung Wyatt, jika kita tidak mendapatkan ruangan pribadi nanti, aku akan menyalahkanmu, anak ini. Kalau begitu kita tidak akan makan di sini. Terus, akankah kita mati bahkan jika kita tidak makan di sini? Harvey mengeratkan bibirnya, menatap Mandy dan berkata, sayang, apakah kamu ingin makan di sini? Tidak begitu, Mandy merasa sedikit bersalah. Dia agak tertarik pada restoran yang cukup populer di kalangan selebriti internet. Tapi ada banyak hal yang terjadi pada Zimmer akhir-akhir ini sehingga dia tidak punya waktu untuk membuat reservasi dengan restoran ini. Sekarang dia mendengar bahwa Wyatt bisa mendapatkan kamar pribadi untuk mereka. Dia sedikit bersemangat. Melihat ekspresi wajah Mandy, Harvey tahu itu. Wyatt tentu saja tidak bisa menyelesaikannya karena dia tidak mampu. Jadi Harvey hanya bisa mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Yvonne dengan cepat. Yang lain mungkin tidak bisa mendapatkan kamar pribadi di Northland secara langsung. Tetapi York Enterprise selalu memiliki kamar pribadi eksklusif di sana. Dia hanya perlu meminta Yvonne untuk memberitahu restoran tentang itu. Di kantor Northland, pemilik restoran mengenakan setelan jas. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia melihat teleponnya. Dia kemudian berkata dengan dingin, Wyatt, aku tahu anak siapa kamu. Tapi kamu harus tahu bahwa Northland milik Yoks dari Southlight. Aku akan memecat siapapun yang berani melanggar aturan di restoran kita. Minta mereka pergi, tapi ingat untuk bersikap sopan kepada mereka, jangan merusak reputasi kita. L. Wyatt menyeka keringat dinginnya, mengangguk, dan berkata, Tuan, apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Bukankah kita memiliki ruang pribadi VIP yang belum digunakan sama sekali? Apakah mungkin? Sebuah ledakan terdengar. Pemilik restoran tiba-tiba berdiri dan menamparkan Wyatt secara langsung. Dia kemudian memarahi Wyatt. Apakah kamu gila? Itu adalah kamar pribadi khusus untuk CEO York Enterprise. Bahkan jika tidak digunakan, kami tidak dapat menggunakannya. Apakah kamu ingin kita menderita karena itu? Mendengar itu, ekspresi wajah Wyatt memburuk. Dia hanya bisa menyentuh wajahnya dan berjalan keluar dari kantor. Dia ditempatkan pada posisi yang sulit. Sang Dewi ada di sana. Tapi dia tidak bisa memanfaatkan itu untuk membuat Sang Dewi berhutang budi padanya. Suara derit terdengar. Tiba-tiba, pintu kantor dibuka lagi. Itu pemilik restoran dengan ekspresi wajah yang aneh. Dia kemudian berkata, apakah ada Zimmer di antara teman-teman kamu? Apakah dia wanita muda dari Zimmer? Ya, L. Kalau begitu bawa saja mereka masuk. Kami akan membiarkan mereka menggunakan kamar pribadi milik York Enterprise. Wyatt tercengang. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia hanya bisa berjalan keluar dari restoran tanpa sadar. Wyatt, apakah kamu mendapatkan kami kamar pribadi? Di resepsionis, Cecilia melirik Harvey dengan puas dan berkata. Ya, Wyatt mengangguk tanpa sadar. Dia memang mendapatkan kamar pribadi. Tapi itu sangat aneh. Sepertinya beberapa orang berpengaruh dan berkuasa telah memberitahu restoran tentang itu. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan kamar pribadi yang khusus untuk York Enterprise mengingat temperamen pemilik restoran? Mandy, cepatlah dan berterima kasih pada Wyatt. Jika tidak, kita tidak akan bisa masuk ke restoran ini, kata Cecilia cepat. Di luar dugaan Mandy, Wyatt memang bisa mengatur ruangan pribadi untuk mereka. Pada saat ini, dia mengangguk dan berkata, Wyatt, saya mengetahui aturan yang kalian miliki di sini di restoran. Saya tidak pernah berpikir bahwa kamu dapat membuat pengecualian untuk kami. Terima kasih. Bab 75. Wyatt terdiam. Dia tahu betul bahwa wajahnya masih sedikit bengkak. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk membiarkan restoran membuat pengecualian? Tapi itu adalah Dewi dari universitasnya, Mandy yang berdiri di hadapannya sekarang. Karena Mandy mengira dialah yang membantu mereka, dia tidak perlu memberikan penjelasan untuk itu. Dia hanya akan menganggap itu sebagai kesalahpahaman yang indah. Dua Dewi, tolong, lewat sini. Kami telah mengatur kamar pribadi VIP terbesar di sini di Northland untukmu. Beberapa menantu yang numpang secara acak, tolong jangan masuk kalau begitu. Wyatt tersenyum tipis dan berkata dengan sopan. Harvey melirik Wyatt dan berkata dengan dingin, Tuan Johnson, apakah kamu yakin bahwa kamulah yang mendapatkannya untuk mengatur ruangan pribadi? Jika bukan aku, apakah itu pecundang sepertimu? Wyatt tersenyum dingin dan berkata. Harvey, Mandy berkata serius di samping mereka. Tuan Johnson sangat baik hati memberikan ruangan pribadi untuk kita. Jangan bicara omong kosong di sini. Lagi pula, Wyatt kan mantan teman sekelasku. Dan aku benar-benar berterima kasih kepada kamu karena telah membantu kami mengatur kamar pribadi. Tapi Harvey adalah suami saya. Jika dia tidak bisa masuk ke restoran, saya juga tidak akan masuk. Wyatt tertegun untuk beberapa saat. Tak lama kemudian dia tersenyum dan berkata dengan sopan. Apa yang kamu bicarakan, Mandy? Aku hanya bercanda dengannya. Harvey tampak terdiam. Aku jelas orang yang mengatur untuk itu. Mengapa aku tidak bisa mengatakannya dengan benar? Ketika mereka sampai di ruangan pribadi, mereka sedikit terkejut meskipun Mandy dan Cecilia telah melihat sebagian besar dunia. Alasannya adalah ruangan pribadi itu sangat mewah. Mereka bisa melihat ukiran kayu yang indah di mana-mana, dan bahkan ada air mancur buatan di bagian terdalam dari aula besar. Selain itu, meja makan raksasa yang bisa menampung setidaknya 20 tamu sekaligus. Wyatt memberitahu mereka bahwa restoran telah mengatur ruangan pribadi untuk mereka. Mereka mengira itu hanya kamar pribadi biasa dan kecil. Itu di luar dugaan mereka untuk melihat kamar pribadi yang seperti itu. Pada saat itu, Wyatt tampak sombong, dan dia tidak memberikan banyak penjelasan. Dia bahkan tidak berhasil membiarkan mereka memilih menu. Saat berikutnya, mereka melihat para pelayan menyajikan hidangan lezat kepada mereka dengan cepat. Hidangannya tidak hanya mewah tapi juga lezat. Senyum di wajah Wyatt membeku, tetapi dia segera pulih. Meskipun dia tidak tahu siapa orang berpengaruh yang memberitahu restoran tentang ini, tentu saja orang itu memiliki status yang cukup bergengsi karena orang itu bisa membiarkan pemilik restorannya yang pelit bertindak begitu murah hati. Cecilia terkejut lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Wyatt, kamu terlalu memuja Mandy. Aku yakin makanan ini cukup mahal. Wyatt memaksakan senyum. Dia menyeka keringat dinginnya diam-diam dan berkata, aku harus melakukan ini karena kalian berdua adalah mantan teman sekelasku. Tentu saja aku harus mengatur semuanya dengan baik. Nikmati saja dengan baik. Ini hadiahku. Sebelum dia selesai berbicara, Harvey bertindak secara alami dan menarik kursi untuk duduk. Dia kemudian memegang tangan Mandy untuk mempersilahkan duduk. Melihat adegan itu, Wyatt sangat marah. Betapa berani dan tidak masuk akalnya menantu yang numpang ini. Bagaimana dia bisa duduk di samping Dewiku? Pada saat itu, telepon Wyatt tiba-tiba berdering. Dia melirik ponselnya dan berkata dengan cepat, Mandy, nikmati saja makannya bersama yang lain dulu.
Jika kamu memiliki permintaan, cari saja aku. Aku masih perlu melayani beberapa VIP lainnya. Mata Cecilia bersinar. Dia kemudian berkata, Wyatt, saya yakin VIP-mu kaya dan bergengsi. Jika ada pria lajang yang tampan dan kaya, perkenalkan mereka kepadaku. Tidak masalah, Wyatt tersenyum tipis dan meninggalkan kamar pribadi. Setelah dia menutup pintu di belakang Cecilia memelototi Harvey, dia kemudian berkata dengan suara lembut, Harvey, lihat Wyatt, dia mengatur begitu banyak spesialisasi di sini untuk kita secara diam-diam, kamu bahkan membuatnya cukup sulit untuknya sekarang. Betapa tidak tahu berterima kasihnya kamu. Harvey memutar bola matanya, dia tahu bahwa jika dia mengklaim dialah yang membuat pengaturan seperti itu sekarang, Cecilia tidak akan pernah mempercayainya, bahkan mungkin mempengaruhi suasana hati Mandy dalam menikmati makanannya. Pada saat yang sama, ada seorang pemuda di pintu Northland. Dia berdandan dengan modis, tapi dia tampak seperti orang yang kurang ajar dan sembrono. Dia sekarang telah memasuki restoran. Wyatt bergegas maju ke arahnya segera. Dia kemudian tersenyum dan berkata, ternyata Tuan Louis. Tuan Louis, kami telah mengatur kamar pribadi untuk Anda. Silakan lewat sini. Tuan Louis tidak ingin berbicara banyak dengan Wyatt. Baginya, Wyatt hanyalah seorang pelayan di sana. Dan Wyatt tidak punya hak untuk berbicara dengannya sebelum dia memasuki ruang pribadi. Ekspresi wajahnya berubah drastis. Dia menamparkan Wyatt secara langsung dan memarahi. Apakah kamu bodoh? Saya ingin kamar pribadi terbaik. Bagaimana kamu bisa mengatur ruangan pribadi sekecil itu untukku? Betapa menyedihkan. Kalau begitu tolong tunggu sebentar. Biarkan aku pergi dan mengatur untukmu. Apakah mungkin untuk membuat perubahan untukmu? Meskipun Wyatt marah, dia hanya bisa bertindak dengan rendah hati dan berkata dengan suara rendah. Dia tahu dia tidak bisa membantu itu. Tapi Tuan Louis bukanlah orang biasa. Dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Tuan Louis berkata dengan dingin. Bagaimana kamu bisa mengaturnya? Kamu tidak punya ruangan pribadi VIP di sini? Saya mau yang itu. Ayo pergi. Tuan Louis, ada orang di dalam kamar pribadi itu. Kamu harus menunggu sebentar. Bab 76. Saat Wyatt masih berusaha meyakinkan Tuan Louis sudah berjalan ke pintu ruang VIP dan mendorong pintu itu. Tidak butuh waktu lama bagi matanya untuk mendarat di Mandy. Dia menjadi sangat bersemangat sehingga dia menjentikkan rambutnya, berpose dengan sikap merendahkan dan percaya diri, dan melihat ke bawahan di belakangnya. Bawahan itu segera tahu apa yang harus dilakukan. Seketika itu dia mengetuk pintu ruangan dengan sopan dan berjalan lurus ke arah Mandy. Salam, Nona, sapa bawahan itu setelah berdehem. Hai, apa yang kamu inginkan? Mandy menjawab sambil mencoba memahami situasi karena dia bingung mengapa orang asing ini tiba-tiba menerobos masuk. Bawahan ini menelan ludah setelah melihat wajah cantik Mandy sambil membayangkan gadis di depannya ini akan menemaninya setelah bosnya selesai bermain dengannya. Saat dia memiliki pikiran cabul itu, sorot matanya mulai menjadi lebih mesum. Tetapi dia berhasil mengingat tugasnya. Sebenarnya, kami sudah memesan kamar VIP ini atas nama Tahun Louis kami di sini. Tetapi karena Anda tampaknya menikmatinya di sini, Anda dan teman-teman Anda akan diizinkan berada di sini. Syaratnya, Anda harus menerima tawaran Tuan Louis dan temani dia untuk minum, kata bawahan itu sambil memiringkan tubuhnya untuk membiarkan Mandy melihat wajah Tuan Louis. Kau memesan ruangan ini? Mandy tertegun sejenak. Dia melihat ke arah yang ditunjukkan bawahan dan melihat Tuan Louis, seorang pria yang cukup tampan berusia 20-an yang mengenakan setelan yang dibuat khusus mengangguk padanya. Pria itu terlihat bagus meskipun dia tidak memiliki aura yang kuat. Tetapi setelan itu pasti menutupi beberapa bagian norak dari pria muda itu. Saat itu, Pak Louis sedang memainkan kunci mobil BMW-nya seperti fidget spinner sambil menatap Mandy dengan wajah angkuh. Menurut pengalamannya, tak banyak wanita yang menolak tawarannya setelah melihat kunci mobilnya. Sayangnya, Mandy tidak terlalu terkesan dengan kunci mobilnya karena dia mengendarai Porsche sendiri. Meskipun Zimmers dianggap sebagai perusahaan keluarga kelas 2, mereka tidak benar-benar membutuhkan mobil mewah seperti BMW, Mercedes, dan Audi karena mereka sudah memiliki setidaknya 10 mobil di rumah mereka. Karena Mandy adalah wanita terpelajar, dia menolak tawaran itu dan berjanji bahwa mereka akan segera menyelesaikan makanan mereka. Maaf, kami menempati ruangan Anda. Kami akan menghabiskan makanan kami sebentar lagi. Adapun tawaran minum dengan Tuan Louis, saya akan menolaknya karena saya sudah punya suami. Oh, bawahan ini terkekeh sambil mengabaikan Harvey yang berada di sebelah Mandy. Nona, Tuan Louis kami di sini jarang memperlakukan wanita seperti itu. Jadi saya harap Anda lebih menyadari situasinya dan menerima tawarannya. Anda harus tahu, seseorang yang kaya, tampan, dan muda seperti Tuan Louis adalah impian bagi kebanyakan wanita. Untuk sekali dia bersikap proaktif hari ini, menawarkan Anda minuman, Anda harus bangga pada diri sendiri untuk itu. Saya tidak mengerti mengapa Anda menolak tawarannya. Bawahan itu mengucapkan kata-kata itu seolah-olah Mandy salah karena tidak menerima tawaran itu. Tak perlu dikatakan, mereka selalu melakukan hal seperti ini sepanjang waktu dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Pengalaman sukses masa lalu mereka membuat mereka berpikir bahwa tidak ada wanita yang akan menolak tawaran mereka. Mereka bahkan berpikir bahwa mereka yang berani menolaknya tidak menyadari konsekuensi yang akan mereka hadapi. Saya tidak tahu dia, Mandy menjawab dingin dengan cemberut. Tolong berhenti mengganggu kami. Melihat keberatan di wajah Mandy, bawahan cemberut dan berkata, Nona, ini untuk kebaikan Anda sendiri. Orang sukses seperti Tuan Louis telah memberi Anda kesempatan dan Anda harus menghargainya juga bangga karena itu. Bawahan itu mengira Mandy hanya bertindak lugu karena banyak wanita telah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Kebanyakan wanita akhirnya akan mematuhi perintah mereka setelah mereka memikirkan manfaatnya. Bawahan itu yakin bahwa tidak ada wanita yang bisa menahan godaan yang mereka berikan. Tuan Louis benar-benar pilihan yang jauh lebih baik daripada suami Anda di sini. Lihat saja suami Anda, pakaian yang dikenakannya bahkan tidak bernilai $10. Dia hanya duduk diam di samping tanpa melakukan apa-apa. Jika saya seorang wanita, saya pasti akan menghargai pria seperti Tuan Louis karena saya akan menyesali seluruh hidup saya jika saya melewatkan kesempatan yang mengubah hidup, kata bawahan dengan maksud mempermalukan Harvey. Pergilah, kata Mandy dengan suara dingin. Nona, cukup sudah, akting lebih lanjut akan membuat Anda celaka, kata bawahan itu. Saya bilang pergilah, atau saya akan memanggil polisi, jawab Mandy sambil menekan nomor di teleponnya. Menarik, seru Tuan Louis dengan sedikit kegembiraan saat dia berjalan menuju Mandy sambil mengayunkan kunci mobil di tangannya. Bab 77. Meskipun auranya yang seperti preman tidak cocok dengan pakaiannya, semua orang bisa merasakan kepercayaan dirinya dari ekspresinya. Pada saat itu, sudah ada cukup banyak orang yang menonton. Beberapa dari mereka mendekat dan mengenali Tuan Louis. Oh, lihat, ini Tuan Zain Louis, mendekati wanita seperti biasa. Sungguh mempesona. Kalian mungkin tidak sadar,
Tapi restoran ini pada dasarnya adalah tempat Tuan Louis untuk berburu gadis-gadis cantik, karena dia percaya bahwa tidak ada wanita yang bisa menahan godaan uang. Influencer sebelumnya juga tampaknya sulit untuk terkesan, tetapi pada akhirnya dia masih ditaklukkan oleh Tuan Louis bahkan sebelum dia menghabiskan $1 juta untuknya. Saya mendengar dia bahkan memanggil Tuan Louis sebagai ayah dan akhirnya mengikutinya untuk bimbingan belajar di rumah. Akan sangat beruntung menjadi bawahannya karena Tuan Louis akan meninggalkan segala urusan untuknya. Aku sangat ini padanya. Sepertinya kita akan melihat pertunjukan yang bagus hari ini. Wanita itu sangat cantik, membuatku ingin menyelamatkannya suatu saat nanti. Berhentilah memikirkannya, Tuan Louis akan menamparmu. Tidak sulit untuk mengetahui bahwa ternyata banyak orang dari restoran ini telah mendengar tentang Tuan Louis karena mereka bergosip seolah-olah itu bukan urusan mereka. Ekspresi bawahan itu menjadi lebih bengkok ketika dia melihat bosnya mendekati Mandy. Dia yakin pada titik ini Tuan Louis bisa menjatuhkan Mandy. Lihat di sisi lain memiliki ekspresi licik di wajahnya saat dia berharap Harvey akan dipermalukan oleh Tuan Louis dan akhirnya dia bisa keluar dan menyelamatkan Mandy. Mandy mulai mengernyit, bukan karena Tuan Louis, tapi karena dia agak kecewa pada Harvey. Harus berpikir bahwa dia baru saja meningkatkan perspektifnya terhadap menantu yang numpang. Mandy kecewa dengan Harvey karena dia diam dan terus makan sementara dia dilecehkan oleh pria lain. Pikiran cerai langsung muncul di benak Mandy lagi. Hai cantik, nama saya Zain Louis. Sapa Louis sambil berjalan menuju Mandy. Mau pergi minum dan mungkin saling mengenal, tanya Louis sambil tersenyum. Meskipun dia jelas tidak memiliki sopan santun, dia benar-benar percaya diri saat dia mencoba meraih tangan Mandy yang mulus seolah-olah itu dipentaskan. Bab 78. Pada saat itu, sebuah tangan terulur dan menamparkan tangan Louis. Saat itu Harvey berdiri dan masuk di antara Louis dan Mandy. Dia memberi Louis tatapan dingin. Mandy cukup lega saat melihat Harvey membelanya, tapi merasa sedikit kecewa lagi setelah melihat Harvey tidak melakukan apa-apa selain hanya menamparkan. Yah, baiklah. Siapa yang mengira bahwa tindakan seperti itu bisa datang dari seorang suami yang tidak berguna sepertimu? Louis mengejek sambil menjentikkan tangannya. Aku tidak ingin bernasib sial setelah berhubungan dengan pria malang dan menyedihkan sepertimu. Louis terus mengejek Harvey sambil menyeringai. Pergilah nak, kembalilah ke tempat asalmu atau aku akan menghajarmu habis-habisan jika kau berani membuat masalah pada Tuan Louis. Bawahan itu berteriak dengan marah. Hei, kita ini warga beradab. Jangan hanya mengancam orang seperti itu. Siapa kamu, preman? Tuan Louis memelototi bawahan untuk sementara waktu sebelum dia menepuk wajah Harvey. Hei sobat, wanita Anda di sini membuat saya tertarik. Jadi mengapa Anda tidak membantu saya dan keluar dari sini? Sementara saya masih dalam suasana hati yang baik. Saya bahkan dapat membayar Anda jika Anda bersikeras. Louis menawarkan sambil meraih dompetnya. Dia menarik setumpuk uang dan mengangkatnya di depan Harvey. Uang itu berterbangan kemana-mana ketika Louis melepaskannya. Lagi-lagi, Louis memamerkan kekayaannya lagi. Mari kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan pria itu untuk tergoda. Laki-laki yang terakhir kali bahkan mencoba meyakinkan gadisnya untuk menemani Tuan Louis setelah mengetahui betapa kayanya dia. Kerumunan mulai bergosip lagi. Harvey menghela nafas. Dia kecewa karena kencannya yang telah lama ditunggu-tunggu dengan Mandy baru saja diganggu oleh seorang psikopat. Setelah melihat reaksi Harvey, Louis mengira dia takut, dan terus mengejek Harvey. Wanita cantik seperti dia. Anda tahu Anda tidak bisa menyelamatkannya bahkan jika Anda mencoba kan? Jadi kenapa kamu tidak melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan dan pergi dari sini? Louis terus bermain dengan kuncinya saat bawahan ini menatap Harvey dengan mata busuk. Orang bodoh di sini mungkin tercengang melihat BMW. Meski harganya hanya beberapa ratus ribu dolar, orang miskin di sini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan mobil seperti ini. Baiklah, jangan buang-buang waktuku. Aku akan menghitung sampai 3 dan jika kamu belum pindah saat ini, kamu akan mendapatkan apa yang selanjutnya. Louis mengancam dengan penuh semangat. Louis adalah seorang preman pula. Dia bahkan tidak akan repot-repot mempertimbangkan temperamennya saat ini. Harvey akhirnya menatap matanya. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan tentangku, atau bahkan mengejekku. Tetapi tahukah kamu konsekuensi apa yang akan kamu hadapi karena melecehkan istriku? Bab 79. Konsekuensi, apakah kamu gila? Nak, oh, saya ingin tahu lebih banyak tentang konsekuensi yang kamu sebutkan. Louis menyeringai sambil mengulurkan tangannya ke arah Mandy. Bam! Saat Louis mau meraih Mandy, Harvey segera meraih kerahnya dan membanting kepalanya ke meja makan. Darah menyembur keluar dari hidung dan mulut. Louis saat kepalanya terbanting ke meja. Harvey terus membanting kepala Louis meskipun Louis sudah berdarah. Bam bam bam! Kaca temperet di atas meja retak. Wajah Louis berlumuran darah, terlihat sangat mengerikan. Beberapa wanita berteriak di luar ruangan, sementara sebagian besar pria terpana dengan tindakan Harvey. Mandy tercengang dengan pemandangan itu, bukan karena darahnya, tapi tindakan Harvey. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Harvey akan begitu serius tentang seseorang yang melecehkannya, meskipun berada di tempat kelas tinggi. Mandy belum pernah merasakan rasa aman yang begini kuat sebelumnya, sementara kekecewaan dan penyesalannya hilang seketika. Adapun pikirannya tentang perceraian, dia benar-benar membuangnya ke belakang kepalanya saat dia melihat betapa jantannya Harvey untuk pertama kalinya. Cecilia di sisi lain, juga terkejut dengan sikap Harvey yang mendominasi. Adapun Wyatt, dia tidak percaya hal seperti itu bisa terjadi pada Louis. Dia berpikir bahwa Harvey akan menyesalinya nanti. Pada saat berikutnya, Harvey mengirim Louis keluar sejauh sekitar 5 meter dengan tendangan ke perutnya. Saat itu Louis menabrak air mancur di dalam ruang VIP. Semua orang menatap Harvey atas apa yang telah dia lakukan. Bab 80. Tidak sulit untuk melihat orang seperti apa Louis itu. Lagi pula dengan sikapnya yang kuat seperti preman. Bahkan orang kaya pun tidak mau main-main dengannya. Namun orang ini, orang miskin ini, tiba-tiba memukulinya tanpa menunjukkan belas kasihan atau rasa hormat. Apa-apaan ini? Apa kau baru saja memukulku? Kan sudah selesai kawan, teriak Louis pada Harvey sambil berdiri kembali menutupi wajahnya dengan tangannya. Kamu sudah selesai. Bawahan itu segera mengeluarkan ponselnya untuk memanggil keamanan, yang kemudian tiba dalam hitungan menit. Louis adalah pendiri perusahaan keamanan. Dengan kata lain, latar belakangnya terkait dengan preman. Secara kebetulan, perusahaan keamanannya juga bertanggung jawab atas pusat perbelanjaan itu. Harvey bahkan tidak melihat ke arah penjaga keamanan saat dia menggosok telapak tangannya dan berkata dengan suara dingin, "Dengan ini aku memberimu kesempatan. Berlututlah di depan istriku dan minta maaf padanya, atau aku akan menghancurkanmu." Kerumunan dikejutkan oleh betapa berani dan beraninya Harvey saat ini, juga berbicara tentang bagaimana Harvey yang akan berlutut nanti. Bahkan jika dia pandai seni bela diri,
Banyak orang meragukan bahwa Harvey bisa menghadapi semua penjaga keamanan. Lagi pula, semua orang tahu Louis memiliki kekayaan dan kekuasaan. Jadi bukan masalah besar jika mereka menghajar Harvey sampai mati. Kamu pikir kamu siapa? Bawahan itu berteriak dengan cemas. Orang miskin sialan seperti kamu berani mempermalukan Tuan Louis? Apakah kamu tahu siapa dia? Perusahaan keamanan Tuan Louis didanai oleh perusahaan York. Apakah seorang gelandangan sepertimu tahu apa artinya ini? York Enterprise, perusahaan keluarga terbesar di Southlight, itu artinya kita memiliki Yorks di pihak Tuan Louis. Haruskah gelandangan sepertimu menyentuh Tuan Louis? Kau akan belajar bagaimana rasanya mati. Sobat bawahan itu memarahi Harvey. Karena dia marah tentang seorang anak kotor yang memukuli bosnya yang merupakan salah satu kelas atas di masyarakat. Kerumunan tersentak ketika mereka mendengar bahwa Harvey telah menyinggung Yorks. Mereka selalu tahu bahwa Louis memiliki kekuasaan. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa dia terkait dengan keluarga York. Sepertinya anak itu sudah selesai untuk kali ini. Dan wanita itu kemungkinan besar akan dibawa pergi oleh Louis. Inilah yang dipikirkan orang banyak karena mereka semua tahu betapa kuatnya York Enterprise di Southlight. Bahkan Mandy memberikan pandangan canggung ketika dia mendengar tentang York Enterprise. Bahkan Zimmer tidak mampu untuk melawan mereka.